Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, bagaimana kabarnya di hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Mari kita kembali meresapi sabda firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang ke-17 dan 18 yang demikian sabdanya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah di dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita. Ada seorang ibu yang mempunyai dua anak. Yang satu masih berumur 5 tahun, sementara adiknya berumur 2,5 tahun. Di suatu hari, sang ibu itu sedang memasak di dapur, sementara adik dan kakak sedang bermain di ruang tengah. Tiba-tiba, sang kakak yang berumur 5 tahun tersebut menangis sekencangnya. Lalu, ibu itu menghampiri dan bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Sang kakak yang masih berusia 5 tahun menjelaskan bahwa adiknya menarik rambutnya sekencang mungkin, sehingga rasa sakit itu dirasakannya dan ia menangis. Kemudian ibu itu berbicara, "Jangan menangis. Adikmu itu melakukan itu karena dia tidak tahu akan rasa sakit ketika rambut itu ditarik. Janganlah menangis karena adikmu belum tahu semuanya itu." Lalu sang kakak tersebut diam dan tidak menangis lagi. Kemudian sang ibu melanjutkan kegiatannya memasak di dapur. Tak lama kemudian terdengar suara tangisan dari sang adik. Dan ibu itu lari ke ruang tengah dan bertanya, "Mengapa adikmu menangis?" Kemudian sang kakak itu mengatakan, "Ya, aku menarik rambutnya supaya adikku tahu bagaimana sakitnya ketika rambut ditarik." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita terjebak dalam sikap ingin membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain itu sakit. Kita ingin membuktikan supaya orang lain pun juga merasakan hal yang sama. Dan pada akhirnya, apa yang menjadi prinsip pembuktian kita justru menjadikan sebuah sikap yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sabda Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Seringkali apa yang kita nyatakan, kita mengatakan adalah hal yang baik, supaya orang lain merasakan betapa sakitnya dari apa yang ia perbuat. Namun tanpa disadari, kita terjatuh pada sikap membalas. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita tidak melakukan sebuah pembalasan, karena memang pembalasan bukan hak kita. Lalu Tuhan juga mengingatkan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah di dalam perdamaian dengan semua orang. Menyatakan damai bukan berarti menuntut orang lain untuk tidak melakukan segala sesuatu. Namun, bagaimana kita mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan pembalasan. Mari, di dalam menjalani kehidupan ini, kita mengelola hati, pikiran, dan kehidupan kita untuk menyatakan yang baik, apa yang jadi kehendak Tuhan, dan kita terus setia menjadi pelaku firman. Jangan pernah membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain
dengan dalih apapun. Sekalipun dalih yang kita nyatakan untuk memberi pelajaran ataupun untuk memberi tahu bahwa apa yang dilakukan orang lain itu sungguh membuat luka. Pembalasan bukan tempat kita, bukan bagian kita. Bagian kita adalah memberi makna yang baru, membangun sebuah perdamaian dengan tidak melakukan pembalasan itu. Semangat hidup di dalam Tuhan, sekalipun memang hidup di dalam Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Tapi kita harus terus melekat pada Tuhan untuk terus merefleksikan sabda Tuhan. Semangat di hari ini, Tuhan Yesus memberkati.